Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Fauzia dengan NIM 44014211101 asal Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menerangkan tentang organ metamorfosis pada tumbuhan. Yang pertama ada kuncup atau gema. Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas. Jadi terdiri atas calon batang beserta calon daun-daunnya. Kuncup lazimnya dilindungi oleh alat-alat seperti rambut-rambut, sisik-sisik, daun penumpu, dan lain-lain. Tidak semua kuncup dapat berkembang menjadi bagian tumbuhan yang baru. Kuncup dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada kuncup daun atau gema folifera. Yang kedua ada kuncup bunga atau gema folifera atau alabastrum. Kemudian yang ketiga ada kuncup campuran atau gema mixta, yaitu terdiri dari kuncup daun dan kuncup bunga. Berdasarkan ada atau tidaknya pelindung bagi kuncup dapat dibedakan menjadi yang pertama ada kuncup telanjang atau gema nudus, dan yang kedua ada kuncup tertutup atau gema clausus. Yang B, ada rimpang atau rizoma, kemudian umbi atau tuber, dan umbi lapis atau bulbus. Yang pertama, rimpang atau rizoma. Rimpang adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang, dan tumbuh mendatar. Dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan dapat merupakan suatu tumbuhan yang baru. Rimpang merupakan alat perkembangbiakan dan tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Terdapat contohnya pada tasbih atau kana edulis. Kemudian yang kedua ada umbi atau tuber. Tuber merupakan penjelmaan batang atau akar, suatu bagian tanaman yang membengkak dan bangunnya berbentuk bulat seperti kerucut atau tidak beraturan. Fungsinya adalah sebagai tempat penimbunan makanan. Umbi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada umbi batang atau tuber kaulogenum. Umbi ini merupakan penjelmaan dari batang. Kemudian yang kedua ada umbi akar, yaitu atau tuber rhizogenum. Umbi ini merupakan metamorfosis dari akar. Yang pertama ada umbi batang atau tuber kaulogenum. Umumnya umbi ini tidak mempunyai sisa-sisa daun. Permukaannya pun tampak licin. Buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas. Karena tidak adanya sisa-sisa daun, maka dinamakan umbi telanjang atau tuber nodus. Contohnya pada kentang dan ketela rambat. Selain itu, ada pula umbi yang dihasilkan pada bagian ketiak daun. Umbi ini dinamakan umbi katak atau katibung, atau nama lainnya tuber aksesorium atau tuber kauliner. Contohnya ada pada ui dan gembiling. Bisa dilihat gambar di bawah. Kemudian yang kedua ada umbi akar atau umbi atau tuber rhizogenum, yaitu merupakan umbi penjelmaan dari akar. Karena akar tidak mempunyai daun, maka umbi akar pada dasarnya merupakan umbi yang telanjang. Umbi akar dapat merupakan penjelmaan yang pertama ada akar tunggang, misalnya pada lobak dan bengkoang. Kemudian yang kedua ada akar skabut, misalnya pada singkong dan umbi dahlia. Yang ketiga ada umbi lapis atau bulbus. Ditinjau asalnya adalah penjelmaan batang beserta daunnya. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan-susunan yang berlapis-lapis, terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Sedangkan batangnya sendiri hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Umbi lapis ini berfungsi sebagai menyimpan zat makanan cadangan.
Kemudian ada bagian-bagian pada umbi lapis. Yang pertama bisa dilihat ada subang atau cakram atau discus, batang yang sesungguhnya. Namun, ini hanya kecil dengan ruas-ruas yang amat pendek, mempunyai bentuk seperti cakram. Kemudian yang kedua ada sisik-sisik atau tunika atau bisa disebut swarma. Bagian ini merupakan penjelmaan daun-daunnya yang telah menjadi tebal, lunak, dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan zat makanan cadangan. Kemudian yang ketiga ada akar-akar serabut, terdapat pada bagian bawah cakram. Kemudian yang keempat ada kuncup atau geme. Nah, kuncup ini dapat dibedakan lagi dalam yang pertama ada kuncup pokok atau gema bulbi yang sesungguhnya merupakan kuncup ujung, terdapat pada bagian atas cakram yang tumbuh ke atas. Kemudian yang kedua ada kuncup samping, merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau bulbus, atau biasa disebut anak umbi lapis, seperti misalnya pada bawang merah atau nama ilmiahnya Allium cepa. Kemudian ada umbi lapis, menurut sifat sisik-sisiknya ada dua macam, yaitu yang pertama yang berlapis atau bulbus tunicatus. Jika daunnya merupakan bagian yang lebar, kemudian bagian luar menyelubungi bagian yang lebih dalam. Kemudian jika umbi diiris membujur akan tampak jelas susunannya yang berlapis-lapis. Misalnya, ada pada umbi lapis bawang merah. Kemudian yang kedua ada yang bersisik atau biasa disebut bulbus squamosus. Jika metamorfosis daun-daunnya tidak ada bagian yang lebar dan dapat menyelubungi seluruh umbi, melainkan tersusun seperti genting. Misalnya umbi lapis pada lilia, bisa dilihat di gambar di samping. Kemudian ada alat pembelit atau sulur. Alat pembelit atau sulur adalah bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya untuk berpegangan saat tumbuhan berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Alat pembelit biasanya merupakan metamorfosis cabang, metamorfosis daun, maupun metamorfosis akar. Yang pertama ada cabang pembelit atau sulur dahan. Alat pembelit yang terdiri dari cabang atau tunas yang biasanya terlihat dari tempatnya, contohnya ada anggur atau Vitis vinera dan Markisa passiflora quadrangularis. Bisa dilihat ini gambarnya yang kiri, ini ada anggur dan kemudian yang sebelah kanan ada Markisa. Kemudian yang B ada daun pembelit atau sulur daun. Alat pembelit yang merupakan metamorfosis suatu bagian daun. Pada tangkai daun contohnya klematis, kemudian pada ujung ibu tangkai daun pada daun majemuk contohnya ada kacang kapur. Bisa dilihat gambar di samping dan di bawah. Kemudian ada akar pembelit. Akar yang berubah menjadi suatu alat pembelit contohnya pada Vanilla planifolia. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada yang namanya piala atau astidium. Astidium merupakan ujung daun yang berubah menjadi badan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Pada tepinya terdapat kelenjar madu untuk menarik serangga, dan jika serangga tergelincir masuk ke dalam piala, zat-zat yang terdapat pada dinding bagian dalam piala akan mencerna serangga tersebut, sehingga dapat diserap untuk kepentingan kehidupan tumbuhan. Contoh dari piala adalah tumbuhan kantong semar atau Nepenthes ampullaria. Kemudian ada gelembung. Gelembung atau utriculus terdapat pada tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air. Misalnya, rumput gelembung bagi tumbuhan ini
Gelembung tersebut merupakan semacam bubu untuk menangkap serangga kecil-kecil yang hidup dalam air. Dan kemudian yang terakhir ada duri atau spina. Duri atau spina ini merupakan metamorfosis bagian-bagian pokok tumbuhan dan menurut asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada duri yang merupakan metamorfosis dan yang kedua ada duri yang tidak merupakan metamorfosis. Nah, yang pertama ini duri atau spina yang merupakan metamorfosis itu salah satu bagian pokok tumbuhan, oleh karena itu sulit ditanggalkan dari batangnya. Jika ditanggalkan akan meninggalkan bekas luka. Yang demikian ini dinamakan duri sejati. Menurut asalnya, duri sejati dapat dibedakan dalam 4 bagian, yaitu A. Duri dahan atau spina caulogenum, B. Duri daun atau spina phyllogenum, C. Duri akar atau spina rhizogenum, D. Duri daun penumpu atau spina stipulogenum. Bisa dilihat gambar-gambar di samping ini ada duri dahan, ada duri daun, ada duri daun penumpu, kemudian ada duri akar. Selanjutnya, nah ini duri yang bukan metamorfosis, hanya sebagai alat tambahan dan menempel pada kulit. Oleh karena itu, duri jenis ini sering disebut dari kulit atau duri tempel atau akulus. Misalnya ada pada pohon Ceiba petandra dan selain itu ada pada Rosa sp atau bunga mawar, tanaman bunga mawar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.